Apa sih IPTEK itu? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang sangat sulit dipisahkan, karena ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan biasanya hasil pemikiran dari ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi. Jadi, IPTEK yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Dampak negatif IPTEK pertama di bidang pendidikan. Banyak kasus-kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa jadi menurun karena membuka situs-situs berbahaya. Selanjutnya, adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik, baik secara fasilitas dan kualitas pendidikan. Terakhir, peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah. Kedua, bidang informasi dan komunikasi. Potensi terjadinya kejahatan di dunia maya dikenal dengan cybercrime, mulai dari pembobolan akun online hingga penipuan online, seperti pada kejadian Indonesia pada masa lalu, yaitu Bjorka Hackcare, yang menyebarkan informasi-informasi hoaks dan merugikan orang lain akan semakin meningkat melalui media online. Ketiga, bidang ekonomi. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing, sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan bermodal besar. Keempat, bidang budaya. Meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif di masyarakat suatu negara. Moral sebagian masyarakat akan rusak karena telah mengikuti budaya dan gaya hidup masyarakat di negara lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Contohnya, kita memakai pakaian terbuka, apalagi yang perempuan, nanti bisa saja lelaki akan membeli atau terpengaruh karena nafsu. Selanjutnya, kecintaan akan budaya-budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit. Kita melupakan budaya kita dan mempengaruhi budaya-budaya lain. Kelima, bidang kesehatan. Timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari kemajuan IPTEK, yang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Contohnya, kita bermain HP hingga lupa waktu beribadah dan sering dikatakan rajin sekolahnya, rajin kerjanya, tapi bagaimana dengan sholatnya? Jadi, kita terpengaruh pada IPTEK. Para konsumsi obat antibiotik yang banyak beredar tidak hanya mengurangi keluhan, tetapi juga menimbulkan ketergantungan dengan identitas yang berbeda-beda, tergantung jenis antibiotik, seperti kita alkohol dan minuman keras lainnya. Keenam, bidang politik. Munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan suatu negara. Sebagian masyarakat akan mengambil dan menerapkan nilai-nilai politik luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara. Masyarakat yang berbeda pandangan politik akan semakin berani melakukan demonstrasi dan seringkali mengabaikan ketertiban dan kepentingan umum. Selanjutnya, dampak positif IPTEK. Yang pertama pada bidang pendidikan. Uraiannya, ke-1, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Bisa dikatakan dengan belajar online. Contohnya pada ruang guru, classroom, dan media belajar online lainnya. Yang kedua, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai ilmu teknologi. Contohnya pada koran, majalah, dan televisi. Yang ketiga, memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Contohnya pada LCD atau Google. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Uraian yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi,
bagian manapun melalui internet. Contohnya, portal web yang berisi berita dan artikel terdapat pada Detik.com, Kompas.com, dan artikel lainnya. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone dan lain-lain. Contohnya, kita bisa melalui chattingan, video call, ataupun telepon. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pertama, dengan fasilitas pemesanan iklan di internet, pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Contohnya pada Instagram, Facebook, dan media lainnya. Yang kedua, bisnis yang berbasis TIK atau teknologi informasi komunikasi, yang biasa disebut e-commerce, dapat mempermudah transaksi bisnis perusahaan atau perorangan. Contohnya berbelanja online di aplikasi Shopee, Lazada, dan lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis. Contohnya, SMS banking dan pembayaran tagihan, dan lain-lain. Keempat, bidang budaya. Pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Contohnya pada Indonesia, ada barong yang dilakukan pada aktivitas atau acara-acara tertentu. Kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Contohnya, negara Jepang pindah ke pelajar Indonesia, sedangkan pelajar Indonesia bertukar dengan pelajar Jepang. Selanjutnya, yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, dan lain-lain, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Contoh utamanya yaitu pada YouTube. Cara menyikapi dampak perkembangan iptek. Pertama-tama, sikap yang dapat kita ambil terhadap kemajuan iptek adalah dengan mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi. Kedua, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi milik orang lain. Ketiga, menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Terima kasih. Jangan lupa menggunakan iptek dengan dampak yang positif dan jauhi juga dampak negatifnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.